Video ini dibuat menggunakan teknologi AI. Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari. Kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita dalam Markus pasal 2, ayat 1-28. Kitab Markus membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah hamba penyelamat. Pelayanannya meliputi memberitakan Injil, mengajarkan kebenaran, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan mentahirkan orang kusta. Dalam pasal 2, kita melihat bagaimana hamba penyelamat ini melaksanakan Injil. Yesus datang ke Kapernaum, dan rumah tempat dia berada dipenuhi orang. Kemudian, 4 orang membawa seorang lumpuh kepadanya. Karena tidak bisa masuk, mereka membuka atap dan menurunkan orang lumpuh itu di hadapan Yesus. Orang lumpuh ini melambangkan orang yang lumpuh karena dosa, tidak mampu bergerak atau berjalan di hadapan Allah. Masalah utama manusia adalah dosa yang membuat roh mati, jiwa rusak, pikiran jauh dari Allah, perasaan tidak mencintai Allah, kehendak tidak memilih Allah, dan tubuh dipenuhi hawa nafsu. Ini adalah keadaan manusia berdosa, lumpuh. Seluruh dunia dipenuhi kebejatan karena dosa, maka pelayanan Tuhan Yesus sebagai hamba penyelamat harus mengampuni manusia terlebih dahulu. Dalam Markus 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Inilah cara Tuhan menyembuhkan orang berdosa. Pertama-tama, dia mengampuni. Para ahli Taurat berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Markus 2 ayat 6-7. Yesus segera mengetahui pikiran mereka dan berkata, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Markus 2 ayat 9. Markus 2 ayat 10-11 menyatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Orang itu pun bangun, mengangkat tempat tidurnya, dan pergi. Semua orang takjub dan memuliakan Allah. Tindakan Yesus ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Ahli Taurat dibutakan oleh agama tradisional mereka, tidak melihat bahwa yang di hadapan mereka adalah Allah yang terbungkus dalam rupa seorang hamba. Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dan hamba untuk melayani manusia dengan karunia keselamatan. Ketika Tuhan mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu, itu menunjukkan bahwa setiap orang berdosa yang lumpuh, yang telah diampuni dan dibebaskan, bisa berjalan pulang sendiri. Ini berarti seseorang yang telah diampuni seharusnya hidup dan bisa melakukan kehendak Allah. Setelah pengampunan dosa dan kesembuhan, ada kenikmatan dan sukacita. Yesus memanggil Lewi Matius si pemungut cukai, dan mereka makan bersama banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Markus 2 ayat 15. Hidup Kristen setelah diampuni penuh dengan kenikmatan. Kemudian ada sukacita. Murid-murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid Yesus tidak. Yesus menjawab, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Markus 2 ayat 19. Ini berarti setelah diampuni dan menikmati pengampunan, orang menjadi sukacita karena Tuhan adalah mempelai. Terakhir, ada kepuasan. Murid-murid Yesus memetik bulir gandum di ladang pada hari Sabat karena lapar. Markus 2, 23-28. Tuhan memuaskan orang yang lapar, mengutamakan kebutuhan manusia daripada aturan agama yang kaku. Situasi dunia hari ini seringkali dipenuhi dengan kelumpuhan rohani akibat dosa, ketidakmampuan untuk hidup benar, pikiran yang jauh dari kebenaran, hati yang tidak mencintai Tuhan, dan kehendak yang memilih hal-hal duniawi. Seperti orang lumpuh yang dibawa kepada Yesus, kita membutuhkan iman untuk datang kepadanya. Yesus dengan kuasa ilahinya mengampuni dosa dan melepaskan kita dari cengkeraman iblis, memulihkan kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Dia adalah tabib yang menyembuhkan, mempelai yang membawa sukacita, dan yang memuaskan rasa lapar rohani kita. Mari kita menikmati Tuhan yang telah mengampuni, memanggil,
menjadi kenikmatan, sukacita, dan kepuasan bagi kita. Dia membuat kita menjadi orang-orang yang melaksanakan kehendak-Nya, sehingga kita berbahagia dan bersukacita. Haleluya, amin.